Akhir-akhir ini dunia digembarkan dengan tersebarnya wabah penyakit yang penularannya sangat masif. Tidak butuh waktu lama, wabah ini sudah bisa merubah keadaan banyak negara di dunia mengalami keterbatasan gerak. Tujuannya adalah menghindar dan memutus rantai penyebaran wabah tersebut. Karena dunia sedang berhadapan dengan hal yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun hal ini bukan hal baru yang dihadapi dunia, khususnya negara Indonesia. Ada beberapa wabah penyakit pada waktu silam yang juga pernah menyerang dunia dan juga tidak memakan sedikit korban. Penasaran apa saja wabah-wabah tersebut? Ikuti terus video ini. Wabah penyakit yang pernah menyerang dunia. Number 1. Pest. Di saat negara ini dijajah oleh kolonial Belanda pada tahun 1911 sampai 1926, rakyat Indonesia pernah terjangkit wabah penyakit mematikan, yaitu pest. Wabah ini bersumber dari infeksi bakteri Yersinia pestis. Ada serangga, biasanya kutu, kemudian sang serangga menggigit hewan pengerat, yaitu tikus. Kemudian dari mamalia pengerat dapat menularkan terhadap manusia. Wabah ini menewaskan sekitar 120.000 jiwa. Sebagian besar korban berasal dari Jawa Tengah. Namun wabah ini pertama kali terjadi di Malang, Jawa Timur, dan kemudian merembet ke seluruh pulau Jawa kala itu. Untuk mengatasi wabah ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda menjalankan program pembongkaran hampir 1 juta rumah. Rumah dibongkar di bagian atap dan menutup lubang bambu tempat tikus bersembunyi. Sebelumnya para penduduk menggunakan lintah untuk menyedot keluar darah kotor dari tubuh. Sebagian lagi memakai spons yang dibasahi dengan cuka. Namun hasilnya nihil. Di Indonesia wabah pest terakhir kali terdeteksi pada tahun 2007 ketika ditemukan 82 kasus di wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, dan Ciwidey Jawa Barat. Number 2. SARS. Pada 16 November 2002, kasus pertama penyakit pernapasan akut terjadi di kota Foshan, Provinsi Guangdong, Cina. Ketika itu tenaga medis di Cina gagal mendeteksi jenis penyakit yang kemudian mewabah di dunia. Cina menjadi titik tolak penyebaran SARS ke berbagai negara lain. SARS merupakan virus menular yang berkembang dari penampungan hewan seperti kelelawar, kemudian menyebar ke hewan lain seperti kucing dan musang, lalu ditularkan ke manusia. SARS amat menyita perhatian dunia. Sejak muncul pada tahun 2002 sampai 2003, virus ini meluas hingga ke 26 negara. 8.000 kasus dilaporkan akibat SARS dan membunuh hampir 800 orang di seluruh dunia. Number 3. MERS. Begitu juga dengan MERS. Virus yang pertama kali muncul di Arab Saudi pada tahun 2012 ini juga menyerang saluran pernafasan. Menurut laporan WHO, MERS menginfeksi ribuan orang di lebih dari 26 negara dan sekitar 35% orang yang terinfeksi MERS meninggal dunia. Sekitar 2.494 kasus dilaporkan terkait MERS, termasuk 858 sudah meninggal dunia. Sebagian besar kasus MERS terjadi di Saudi Arabia. Para ahli menduga bahwa terdapat beberapa hal yang meningkatkan risiko seseorang terjangkit MERS. Beberapa faktor risiko tersebut antara lain usia. Orang berusia lanjut nyatanya lebih rentan alami penyakit ini. Sistem kekebalan tubuh yang menurun atau lemah, misalkan pada pengidap HIV. Penyakit kronis, contohnya orang yang tengah mengidap kanker, diabetes, dan penyakit paru-paru. Sering mengkonsumsi daging unta kurang matang atau susu unta yang masih mentah. Sering berada di dekat penderita MERS, misalnya bagi petugas medis yang merawat pengidap di rumah sakit atau keluarga yang tinggal satu atap dengan pengidap MERS. Sering berinteraksi dengan unta karena MERS dapat ditemukan pada beberapa unta. Number 4. Wikipedia menjelaskan avian influenza berasal dari bahasa Inggris atau yang sering kita sebut sebagai flu burung, virus H5N1. Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza yang telah beradaptasi untuk menginfeksi burung.
Penyakit ini menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi karena membunuh ternak ayam dalam jumlah besar. Terkadang mamalia termasuk manusia dapat tertular flu burung. Number 5. Swine influenza. Swine influenza atau yang kita sebut flu babi adalah kasus-kasus influenza yang disebabkan oleh virus Orthomysophilidae yang endemik pada populasi babi. Virus flu babi yang telah diisolasi sampai saat ini telah digolongkan sebagai influenza virus C atau subtipe genus influenza virus A. Flu babi menginfeksi manusia tiap tahun dan biasanya ditemukan pada orang yang bersentuhan langsung dengan babi. Meskipun ditemukan juga kasus-kasus penularan dari manusia ke manusia. Gejala virus ini yaitu termasuk demam, disorientasi, kekakuan pada sendi, muntah-muntah, dan kehilangan kesadaran yang berakhir dengan pada kematian. Flu babi diketahui disebabkan oleh virus influenza A subtipe H1N1 Amerika Serikat. Hanya saja subtipe H1N1 lazim ditemukan di populasi babi sebelum tahun 1998. Namun sejak akhir Agustus 1998, subtipe H3N2 telah diisolasi juga dari babi. Number 6. COVID-19. Mungkin kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana virus ini menyerang, karena sudah beberapa waktu terakhir dunia digemparkan dengan virus yang satu ini. Menurut media massa, banyak yang mengatakan virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina, lalu menyebar dengan masif terhadap negara-negara lain. Menurut postingan yang ditulis oleh akun resmi Presiden Indonesia pada tanggal 15 April 2020, ada 213 negara yang sedang terkena pandemi ini. Untuk info selengkapnya dan yang jelas lebih akurat, silakan kunjungi alamat di bawah dari BNPB. Informasi terkini tentang COVID-19. Dan jangan lupa menjaga kesehatan masing-masing. Ikuti aturan pemerintah baik daerah maupun pusat. Mungkin cara paling simpel untuk menghindar dari pesatnya penularan virus ini adalah alangkah lebih baiknya kita di rumah saja. Atau jika terpaksa keluar rumah, gunakanlah masker. Hindari kerumunan, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer semaksimal mungkin. Itulah ulasan dari channel Anak Mak mengenai wabah penyakit yang pernah menyerang Indonesia bahkan dunia. Mungkin ada pengetahuan lebih tentang wabah penyakit ini, silahkan diisi di komentar ya guys. Like video ini jika kalian suka, jangan lupa share agar orang lain juga tahu. Tekan subscribe untuk berlangganan di channel ini. Di rumah saja, thank you.